Depi ngecetak buat kumpulan jemaah di agama ini di ketawa. Tahu benar itu berarti enggak? Udah nih ya. Udah atau belum? Udah nih, udah. Coba lihat. Udah atau belum? Udah ya. Udah itu. Ih, masuk lagi saya. Nggak apa-apa. Kan nanti dia di apa? Bisa dia ditekan itu coba tekan. Bisa deh. Udah start tadi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya perkenalkan, nama saya Lia Rabiatul Munawwarah. Nomor absen berapa? 11. Bilang ya serius, nanti di-cut. Nggak bisa serius. Oke. Nggak perlu, nanti kan di-cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rabiatul, nomor absen 11. Sekarang saya bakalan menjelaskan metode perakitan produk barang dan jasa. Tahun pelajaran 2020 dan 2021. Pada prinsipnya, produksi massal dapat dikatakan berhasil apabila produk yang dihasilkan dapat dijual dan kemudian menghasilkan laba. Tidak hanya itu, dalam melakukan proses produksi massal juga dibutuhkan pemahaman terkait cara dan langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Bagaimanakah proses perakitan produksi massal? Perakitan produksi barang atau jasa. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya, perakitan dalam proses produksi barang atau jasa terdiri dari semua bagian-bagian komponen yang menjadi suatu produk, yaitu proses perancangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan antara hasil perakitan yang baik dengan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Next. Proses perakitan. 1. Konsep dan prinsip perakitan produk. A. Meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional. B. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman. 2. Jenis-jenis perakitan. B. Perakitan manual. B. Perakitan otomatis. Untuk menggunakan jenis perakitan ini dapat dibedakan lagi menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan. Next, selanjutnya, jenis perakitan berdasarkan jenis produk yang dilakukan. 1. Produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal yaitu jenis produk perakitan di mana perakitan produk hanya satu jenis saja. 2. Produk seri. Jenis perakitan produk seri yaitu jenis produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Next, selanjutnya proses perakitan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. A. Jenis bahan yang akan mengalami perakitan. B. Kekuatan yang dibutuhkan. C. Pemilihan metode penyambungan. D. Penggunaan alat bantu perakitan. E. Toleransi. F. Bentuk atau tampilan. G. Ergonomis. Finishing. Next, selanjutnya 4. Metode yang digunakan dalam perakitan. Yang A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Keuntungan yang diperoleh bila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarisasi adalah waktu untuk perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Terus kekurangan pada komponen yang telah distandarisasi yaitu harga komponen tersebut yang relatif mahal. B. Metode perakitan dengan pemilihan.
Pada metode perakitan dengan menggunakan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal serta pengukurannya diukur menurut batasan-batasan ukuran. C. Metode perakitan secara individual. Perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain atau pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Next, selanjutnya 5. Keseimbangan lini, line balancing. Keseimbangan lini atau line balancing merupakan penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Fungsi dari line balancing ini adalah membuat suatu lintasan yang seimbang. Sedangkan tujuan pokok dari penyeimbangan lintasan adalah meminimumkan waktu pengangguran deadline time pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Dalam keseimbangan lini terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan. Yang A. Prinsip dasar keseimbangan lini, line balancing. B. Produk keseimbangan lini atau line balancing juga. C. Langkah pemecahan masalah, line balancing. D. Hubungan presiden dalam line balancing, istilah-istilah dalam line balancing. F. Metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. G. Konsep lini dalam tata letak yang berorientasi produk. Selanjutnya, C. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah. 1. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang sedang dilakukan. B. Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. 3. Menetapkan prosiden constraint jika adanya kaitan dengan setiap tugas tersebut. 4. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. 5. Menentukan waktu total yang tersedia untuk produksi output. 6. Menghitung cycle time yang dibutuhkan seperti waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang digunakan dalam batasan toleransi dari batasan waktu yang sudah diizinkan. 7. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin. 8. Menetapkan jumlah minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. 9. Menilai efektivitas dan efisien dari solusi. 10. Mencari terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus, continuous process improvement. Next, selanjutnya, istilah-istilah dalam line balancing. Dalam line balancing terdapat istilah-istilah yang lazim untuk digunakan. Berikut akan dijelaskan mengenai istilah-istilah berikut tersebut. 1. Presiden diagram. Presiden diagram digunakan sebagai langkah pada penyelesaian yang menggunakan metode keseimbangan lintasan. Presiden diagram sendiri sebenarnya menggunakan gambaran secara gratis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kontrol dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Assemble product. Assemble product adalah produk yang melewati urutan workstation di mana setiap workstation memberikan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Nah, selanjutnya waktu menuju at time. Ini rumusnya di sini ada keterangan N jumlah stasiun kerja WS waktu stasiun kerja terbesar, WI waktu sebenarnya pada stasiun kerja I 1, 2, 3 sampai N. Keseimbangan waktu senggang. Balance delay.
Keseimbangan waktu senggang atau balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu pengangguran sebenarnya. Hal ini terjadi karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Balance delay dapat dirumuskan sebagai berikut. 5. Efisien stasiun kerja. Rumusnya bisa dilihat pada gambar berikut. Next, selanjutnya efisien stasiun kerja. Rumusnya juga di sini ada keterangan STI waktu stasiun kerja dari ke sampai I, K jumlah stasiun kerja, CT waktu siklus. Next, selanjutnya word station. Rumusnya bisa dilihat di sini juga ada keterangannya TI waktu operasi elemen, C waktu siklus stasiun kerja, K min sama dengan jumlah stasiun kerja minimal. 8. Smooth Index merupakan suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu dengan rumus sebagai berikut. Di sini keterangannya ST-max maksimum waktu di stasiun, STI waktu stasiun di stasiun kerja ke I. F. Metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Waktu kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap suatu proses produksi, terutama dalam hal perakitan. Secara garis besar, teknik-teknik pengukuran waktu kerja dibagi atas dua bagian sebagai berikut. 1. Pengukuran secara langsung. Pengukuran waktu secara langsung adalah pengukuran yang dihasilkan secara langsung sesuai dengan tempat pekerjaan yang bersangkutan. 2. Pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerja, yaitu dapat dilakukan dengan membaca tabel-tabel yang tersedia dengan syarat menggunakan jalannya pekerjaan atau gerakan. Next, selanjutnya G. Konsep lini dalam tata letak yang berorientasi produk. Penyusunan pada type ini adalah berdasarkan urutan proses produksi, di mana mesin-mesin atau peralatannya disusun sesuai dengan urutan proses, sehingga dalam pengerjaannya akan diikuti oleh pengerjaan berikutnya, dan sesuai urutan prosesnya. Untuk industri perusahaan yang membuat produk secara massal dan dalam waktu yang relatif panjang atau terus-menerus serta tidak tergantung pada pesanan, maka untuk jenis tata letak yang sesuai adalah produk layout. Sedangkan untuk produksi yang berulang dan kontinu, maka tata letak yang sesuai adalah dengan menggunakan tata letak produk. Next, selanjutnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.